teman-teman. Oke, di sini kita akan normalitas, homogenitas, korelasi, regresi, uji T dan uji ANOVA 2 jalur. Saksikan. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan menguji data ini, data yang telah saya tampilkan ini, apakah dia diuji dengan uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Yang mana yang pertama yaitu kita langsung saja ke SPSS-nya, kita buka. Oke, di sini sudah terdapat data, sudah saya pindahkan ya, data yang tadi ada dibuat dipindahkan ke SPSS. Jadi yang dimana di sini adalah hasil ini adalah nilai dari data konversional dan proyek. Yang dimana di sini kita akan mencari pengaruh metode pembelajaran konversional versus berbasis proyek terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 5. Yang dimana rumusan hipotesisnya, yang dimana HO tidak terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan metode konversional dan metode berbasis proyek. Yang kedua HI, yang dimana terdapat perbedaan rata-rata presentasi belajar matematika siswa yang diajar dengan metode konversional dan metode berbasis proyek. Oke, yang pertama yaitu kita uji data ini apakah datanya normal atau tidak ya. Oke, yang pertama di sini datanya sudah saya pindahkan. Ini untuk kode kelasnya ada 1 dan ada 2. Ini maksudnya ini untuk konversional, dan yang untuk di bawahnya ini adalah untuk berbasis proyek. Masuk kita ke variabel view, yang dimana di sini di name-nya nih kita ketik dengan hasil. Untuk yang keduanya yaitu kelas, dan untuk desimal ini kita buat 0 saja, dan untuk label ini kita buat hasil belajar siswa, ini hasil belajar siswa, dan untuk kelasnya untuk kelas saja. Untuk values hasil belajar siswa dikosongkan saja. Untuk values kelasnya kita buat yang pertama di sini buat Fostes konversional, yaitu belajar berbasis konversional, dan Fostes belajar berbasis proyek. Kita okekan saja. Yang mana lanjut saja kita untuk menguji data normal. Yang pertama kita buka analyze, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih explore, lalu di sini dependent ini kita klik bisa begini ya, terus seperti ini tadi dulu. Oke, dan ini untuk hasil belajarnya kita pindahkan ke dependent, dan untuk kelasnya kita pindahkan ke faktor. Untuk plots-nya di sini itu kita bisa klik normal ya, ini normal. Oke, lalu continue dan diokekan. Oke, di sini kita lihat untuk test of normality-nya di sini ya. Di sini signya yaitu 0,936 dan 0,839. Jadi yang dimana data tersebut atau data ini data konversional proyek ini yaitu berdistribusi normal. Lanjut ke uji yang kedua, yang mana yaitu uji homogenitas. Kita pilih analyze, lalu kita pilih conformance, lalu kita pilih one way ANOVA. Ini untuk dependennya kita tetap sama, kita pilih dengan hasil belajar siswa. Untuk faktornya yaitu kita buat kelasnya. Untuk di sini optionnya itu kita centang untuk homogenitas saja ya, homogenitasnya saja, lalu continue dan oke.
Jadi di sini dapat kita simpulkan ini ya, hasil belajar siswa ini tes untuk homogeneity, yaitu sigma yaitu 0,515, yang dimana data ini, data kita tadi yang ini, yang dimana data konversional di proyek ini yaitu homogenitas ya, homogen atau homogenitas. Oke, lanjut yang ketiga yaitu kita uji tes, yang dimana kita pilih analyze, lalu kita pilih conformant, lalu kita klik independent sample. Untuk X variabelnya kita tetap hasil belajar, dan untuk grup variabel ini maksudnya kita klik di sini ada pilihannya, kita buat tandanya untuk grup 1 yaitu 1, untuk grup 2 yaitu 2, kita continue lalu oke. Yaitu ini untuk independent sample testnya ya di sini. Jadi di sini kita lihat yaitu sigma 0,000, untuk yang kedua juga 0,000 untuk hasil belajar siswa, yang dimana jika hasil daripada independent sample test ini di bawah lebih kecil dari 0,05, ini lebih kecil dari 0,05, maka HI diterima dan HO ditolak, yang dimana terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar matematika antara siswa yang diajar dengan metode konvensional dan metode berbasis proyek. Oke. Lanjut yang ke selanjutnya yaitu uji korelasi, yang dimana untuk uji korelasi kita pilih ini saja analyze, lalu kita pilih correlate, dan kita bivariate yang di atas ya, itu kita masukkan dua-duanya ke variabelnya saja. Contohnya ini tadi, ini H, kita pindahkan ini ke sini dan plusnya juga ke sini. Untuk ini kita centang untuk eksperimen saja, dan ini dicentang juga, dan eksperimen ini lalu kita oke. Untuk daripada uji korelasi ini adalah yaitu 0,000, yang dimana sama juga dengan yang ini tadi, terdapat perbedaannya. Oke, lanjut yang selanjutnya yaitu uji regresi berganda, yang dimana di sini saya sediakan datanya itu di bawahnya ya, ini motivasi untuk X1, minat X2, dan prestasi untuk S-nya. Yang dimana di sini kita akan mencari pengaruh motivasi dan minat belajar matematika terhadap prestasi belajar siswa. Yang dimana di sini datanya sudah ada dan sudah saya copy juga ke SPSS-nya. Di sini X1 ini adalah motivasi dan X2 ini adalah minat, dan Y-nya ini adalah prestasi. Jadi di sini cara menguji regresi berganda tadi, yaitu analyze, lalu kita pilih regression ini, dan kita pilih linear. Untuk dependennya kita masukkan Y, yang dimana Y itu adalah tadi prestasi siswa. Untuk independennya kita masukkan motivasi dan minat belajar siswanya. Oke, sini. Lalu untuk ini optionnya udah pas, dan kita open saja. Coba ulangi ya.
regression linear, ini sudah pas. Option, oke, continue. Oke, sudah kembali. Tadi ada sedikit masalah. Bagaimana di sini? Regresi, yaitu kita lihat dari ini, kita lihat dari dependent variable, kita lihat dari koefisiensi yang mana di sini x1 yaitu 0,32, untuk x2 0,07, yang dimana signya lebih kecil daripada 0,05. Jadi data ini ya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh motivasi dan minat belajar siswa terhadap prestasi siswa. Oke, kita lanjut untuk menguji ANOVA 2 jalur pada SPSS. Oke. Di sini pengertian ANOVA 2 jalur adalah teknik statistik inferensial yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen atau faktor terhadap satu variabel independen, sekaligus menguji apakah ada interaksi antara kedua variabel independen tersebut. Oke, di sini datanya sudah saya buat. Metode belajar, jenis kelamin, dan nilai. Apakah ada interaksi antara metode, jenis kelamin, dan nilai siswa. Jadi langsung kita buka SPSS-nya. Oke, di sini saya sudah pindahkan juga ya. Di sini untuk jenis kelamin, untuk kalau dia 1 berarti untuk laki-laki, untuk kalau 2 berarti perempuan. Kalau metode ini yang pertama, kalau dia 1 kita buat kodenya 1, itu untuk metode konvensional, dan untuk 2 berarti kooperatif. Oke, lanjut kita uji ANOVA 2 jalur. Pertama-tama kita klik analyze, lalu kita klik general linear model, lalu univariate. Oke, klik, dan ini sudah saya pindahkan ya. Oke, kita kembalikan dulu ya supaya yang lain bisa juga. Oke, ini untuk jenis ini kita masukkan ke faktor, untuk metode juga ke faktor, untuk hasil itu ke dependent variable. Itu langsung kita okekan saja, ini tidak perlu ada yang diubah, langsung saja. Oke. Nah, di sini keluar nilai tes of between subject effect, yang mana di sini hasilnya kita lihat signya itu 0,007, yang dimana jika hasil daripada ANOVA 2 jalur lebih kecil dari 0,05, maka terdapat interaksi antara metode, jenis kelamin, dan hasil belajar siswa, hasil nilai siswa. Karena ini 0,07. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.